Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Bagas Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari pelatihan pengawasan mutu bangunan gedung. Saya berasal dari kelompok 1 yang akan berfokus pada tahap perencanaan dengan studi kasus pembangunan di Kemenko 3 di IKN. Daftar isi pada paparan kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan, tujuan penelitian, identifikasi masalah, profil lokus, dan pembahasan. Untuk yang pertama, pendahuluan, pembangunan bangunan gedung merupakan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan tersebut, pengawasan memegang peran penting untuk memastikan bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis, standar mutu, dan prinsip keselamatan yang ada. Melalui studi kasus pada salah satu gedung yang sangat ikonik di IKN, yaitu gedung Kemenko 3, yang diharapkan dapat menjadi standar baru dalam pembangunan gedung pemerintah yang modern. Laporan pengawasan mutu ini akan difokuskan pada tahap perencanaan dan akan menganalisis dan mengidentifikasi potensi risiko pada tahap perencanaan sehingga tindakan korektif dan preventif dapat segera dilakukan sebelum proses konstruksi fisik dimulai. Dengan tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pengawasan mutu pembangunan gedung yang sering muncul terutama pada tahap perencanaan. Kemudian kedua, menjelaskan risiko dan dampak dari permasalahan pengawasan mutu pembangunan gedung yang sering muncul tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan strategi pengendalian mutu agar permasalahan pembangunan bangunan gedung dapat diminimalkan. Dan yang keempat, menyusun rekomendasi teknis pengawasan mutu pembangunan gedung. Identifikasi masalah tahap perencanaan adalah fase paling krusial dan menentukan keberhasilan dari kualitas suatu bangunan. Berikut adalah beberapa identifikasi permasalahan yang terjadi. Yang pertama yaitu dokumen perencanaan tidak sinkron dan kurang lengkap, seperti contohnya antara dokumen DED dan RAB yang tidak sinkron, atau gambar detail dari MEP atau plumbing dan denah yang tidak sinkron. Kemudian dokumen perencanaan tidak mengacu pada peraturan yang terbaru yang berlaku, seperti misalnya pada RAB tidak menggunakan ASP terbaru, atau pada saat perencanaan tidak melihat atau menyesuaikan dengan peraturan LCNI yang berlaku. Kemudian yang ketiga, dokumen perencanaan tidak berdasar pada data lapangan yang akurat, seperti misalnya pada saat pengambilan data dukung tanah mungkin tidak dilakukan dengan baik, atau pada saat pengecekan lokasi dan topografi yang tidak dilakukan dengan baik sehingga data yang diambil tidak valid untuk dilakukan sebagai dasar dari perencanaan. Kemudian untuk profil lokus, pembangunan komplek gedung Kemenko 3 ini bertujuan untuk menyediakan ruang kerja ASN Kementerian Koordinator, pada khususnya menyediakan ruang kerja sementara swing space untuk ASN terkait pada tahap awal pengembangan ibu kota negara. Untuk pembangunan dari gedung Kemenko 3 IKN ini sudah selesai 100% dan sekarang memasuki masa PHO selama 360 hari terhitung dari tanggal PHO. Fungsi gedung Kemenko 3 ini akan difungsikan sebagai kantor bersama bagi beberapa kementerian di bawah koordinasi Kemenko 3. Dengan menyusun konsep Future Smart Forest City of Indonesia yang memperhatikan konsep lingkungan. Untuk data umum dari bangunan gedung Kemenko 3 ini yaitu untuk nama proyeknya itu pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 yang berlokasi di Penajam Pasir Utara. Pemberi tugasnya dari Kementerian PUPR dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, nilai kontrak sekitar 902 miliar. Kontraktor pelaksana PT Waskita dan India KSO, konsultan manajemen konstruksi yaitu PT Irama Karya dan Larasambada KSO. Kemudian masa pelaksanaan dilakukan dari tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024 dengan masa pemeliharaan sekitar 360 hari. Kemudian pembahasan resiko dan dampak untuk masing-masing permasalahan yang sudah dijabarkan, serta pengendalian mutu yang dapat dilakukan. Yang pertama, permasalahannya yaitu dokumen perencanaan tidak sinkron dan kurang lengkap. Risiko yang terjadi yaitu risiko ambiguitas dan interpretasi ganda. Kemudian risiko kesalahan estimasi biaya dan risiko penggunaan material substandar atau material-material yang tidak sesuai dengan standar yang baik. Kemudian dampaknya yaitu pembengkakan biaya, kemudian jadwal proyek yang terhambat, dan kualitas air bangunan akan menurun. Pengendalian mutu yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan dan menerapkan checklist kelengkapan dokumen yang mengacu pada standar kontak peraturan, kemudian mewajibkan sesi tinjauan antar tim perencanaan. Ketiga, standarisasi spesifikasi teknis dan mencantumkan SNI parameter terukur dan tidak menggunakan istilah ambigu. Kemudian yang keempat, melakukan verifikasi volume dan kuantitas pada BOQ secara sampling. Dengan melakukan pengendalian mutu ini diharapkan dapat mengatasi dampak dan mengurangi risiko yang akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu dokumen perencanaan tidak mengacu pada peraturan terbaru yang berlaku. Risiko yang terjadi yaitu yang pertama, berisiko ditolak saat proses
pengajuan persetujuan pembangunan gedung BPG, pengabaian SNI terutama terkait struktur dan ketahanan gempa seperti SNI 1726/2019 mencatatkan resiko nyata akan terjadinya keruntuhan bangunan saat terjadi bencana, kemudian desain sistem proteksi kebakaran yang tidak standar, sirkulasi udara yang buruk, atau tidak ada jadwal evakuasi yang memadai akan membahayakan nyawa penghuni gedung. Dampaknya yaitu yang pertama korban jiwa dan cedera serius jika terjadi kegagalan struktur atau kebakaran. Yang kedua, proyek dapat menjadi kerugian total jika bangunan diperintahkan untuk dibongkar atau tidak dapat sertifikat layak fungsi. Pengendalian mutu yang dapat dilakukan yaitu menyusun matriks kepatuhan yang berisi daftar regulasi dan SNI wajib, sehingga untuk prosesnya nanti tidak ada SNI yang terlewatkan. Kemudian melakukan konsultasi proaktif dengan otoritas terkait sebelum pengajuan final. Yang ketiga yaitu dokumen perencanaan tidak berdasar pada data lapangan yang akurat. Risiko yang terjadi yang pertama, bila data penyelidikan tanah tidak akurat, desain fondasi bisa jadi terlalu lemah atau terlalu boros. Kemudian yang kedua, mengabaikan data iklim seperti arah matahari dan angin dapat menyebabkan bangunan menjadi panas, silau, dan boros. Untuk penggunaan energi yang dibandingkan dengan gedung yang sudah memperhatikan masalah iklim dan arah matahari. Kemudian sistem drainase yang direncanakan tanpa data curah hujan valid beresiko tidak mampu menampung air hujan yang menyebabkan genangan atau banjir di area kawasan sehingga tidak nyaman bagi pengguna bangunan. Dampaknya kemudian kesalahan desain fondasi dapat menyebabkan penurunan tanah tidak merata, keretakan struktur, hingga kegagalan total. Yang kedua, operasional gedung akan membengkak sepanjang masa pakainya. Yang ketiga, bangunan menjadi tidak nyaman dan tidak bisa berfungsi sesuai dengan perencanaannya. Kemudian pengendalian mutu yang dapat dilakukan yaitu mewajibkan tinjauan dan validasi laporan geoteknik oleh ahli independen, mengintegrasikan data lingkungan, arah matahari atau angin ke dalam desain arsitektur untuk optimalisasi fasad dan ventilasi alami. Ketiga, melakukan verifikasi data survei topografi di beberapa titik acuan. Yang keempat, mengagendakan kunjungan lapangan terpadu sehingga dapat selalu mengecek kondisi pekerjaan sesuai dengan tahapan perencanaan atau tidak. Terima kasih. Cukup sekian untuk paparan saya pada tugas dari pelatihan pengawasan mutu bangunan gedung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.